Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah bagaimana tentang mengenali 7 nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Al-Imam Muhammad Al-Ghazali membagikan nafsu dalam 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah maratibun nafsi. Tempat-tempat di mana nafsu ini bersemayam dalam dunia sufi biasa dinamakan dengan latifah, yaitu sebuah titik halus dalam diri kita yang keberadaannya tersebar. Berikut penjelasan beliau tentang nafsu, tempat, dan lentera-lentaranya. Yang pertama, ada nafsu ammarah. Nafsu ammarah yaitu tempatnya yang berada di as-sadru, yakni di dada. Adapun pasukan-pasukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-bukhlu, yang artinya kikir atau pelit. Yang kedua ada al-hirs, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga ada al-hasad, yang artinya iri, dengki. Yang keempat ada al-jahl, yang artinya bodoh. Yang kelima al-kibr, yang artinya sombong. Yang keenam asyahwat, artinya keinginan duniawi. Keenam hal tersebut ini bersangkutan tentang yang ada di dalam dada. Dengan keinginan-keinginan nafsu-nafsu kita yang buruk-buruk, semua ini bersangkutan dengan nafsu ammarah mungkin. Yang kedua, ada nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini tempatnya di kolbu, artinya hati. Tepatnya 2 jari di bawah dada kiri. Adapun pasukan-pasukannya ini sebagai berikut. Yang pertama al-laum, yang artinya mencela. Yang kedua al-hawa, artinya bersenang-senang. Yang ketiga al-makr, yang artinya menipu. Keempat, yaitu al-ujub, yang artinya berbangga diri. Yang kelima al-ghibah, yang artinya mengumpat. Yang keenam ada ar-riya, yang artinya pamer akan amal. Yang ketujuh ada az-zulm, yang artinya zalim. Yang kedelapan ada al-kizb lagi, ini berdusta. Yang kesembilan ada al-ghaflah, yang artinya lupa. Yang nafsu yang ketiga yakni nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah tempatnya di ar-ruh, tepatnya di 2 jari di bawah susu kanan. Adapun pasukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada as-sokhwah, yang artinya murah hati. Yang kedua ada al-qanaah. Yang ketiga al-qanaah artinya merasa cukup, dia merasa cukup akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga ada al-hilm, yang artinya murah hati. Yang keempat ada at-tawadu, yang artinya rendah hati. Yang kelima at-taubat, yang artinya taubat atau kembali kepada Allah. Yang keenam ada as-sabr, yang artinya sabar. Yang ketujuh ada at-tahammul, yang artinya bertanggung jawab. Sifat-sifat dalam nafsu ini tentu kita lihat tadi setelah didengarkan, sifat ini tentu sifat kebaikan semua ya. Yang keempat ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini tempatnya asir, jadi itu sangat rahasia. Tidak, jadi jarang orang menyadarinya. Padahal ini adalah biasanya sifat nafsu yang paling lembut, yang paling baik dalam diri manusia. Tepatnya 2 jari dari samping dada kiri. Adapun pasukannya adalah yang pertama ada al-jud, yang artinya dermawan. Yang kedua ada at-tawakkul, yang artinya berserah diri. Yang ketiga ada al-ibadah, yang artinya ibadah. Yang keempat ada asy-syukur, yang artinya syukur atau berterima kasih. Yang kelima ada ar-ridha, yang artinya ridha, yang artinya menerima. Yang keenam ada al-khasyah, yang artinya takut.
takut akan melanggar semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah tuh. Yang kelima, kita masuk poin yang kelima, ada nafsu radiyah. Nafsu radiyah tempatnya adalah sir asir. Jadi dia sangat-sangat rahasia lagi, lebih daripada nafsul mutmainnah tadi. Tepatnya di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Adapun pasukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada al-karam, yang artinya kemuliaan. Yang kedua ada az-zuhud, yang artinya zuhud atau meninggalkan keduniawian. Yang ketiga ada al-ikhlas, yang artinya tanpa pamrih. Yang keempat ada al-wara, yang artinya meninggalkan syubhat. Yang kelima ada ar-riyadhah, yang artinya latihan diri. Yang keenam ada al-wafa, yang artinya tepat akan janjinya. Kita masuk ke nafsu poin yang keenam, yaitu nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah tempatnya berada di al-khafi, samar, seperti tidak kelihatan, namun dia tidak tampak ke dalam permukaan gitu, seperti gitulah intinya. Tepatnya 2 jari dari samping dada kanan ke tengah dada sini. Adapun pasukan-pasukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, husnul khuluq, dia punya akhlak yang baik. Yang kedua, tarku ma siwallah, yang artinya meninggalkan selain Allah. Yang ketiga, ada al-lutfi bil khalqi, yang artinya lembut kepada seluruh makhluk. Yang keempat, ada hamluhul ala salah, yang artinya mengurus makhluk kepada kebaikan. Yang kelima, ada safuhan an zunubihim, yang artinya memaafkan kesalahan segala makhluk. Kita masuk ke poin yang terakhir, yakni poin yang ketujuh, yaitu nafsu kamilah. An-nafsu kamilah tempatnya berada al-akhfa, yang artinya sangat-sangat samar ya, lebih dari yang sebelumnya. Tepatnya di tengah-tengah dada di sini. Adapun pasukan-pasukannya itu yang termaksud di dalamnya yaitu al-ilmul yakin. Yang kedua ada ainul yakin. Yang ketiga, yang terakhir adalah hakul yakin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada jalan yang terbaik untuk membersihkan segenap nafsu ini selain zikir kepada Allah, selain beribadah kepada Allah. Kitalah yang mengatur nafsu kita, bukan nafsu yang mengatur diri kita. Kita jadikan diri ini lebih baik ke depannya, bukan sebagai budak dari nafsu dalam diri kita sendiri. Kita adalah seorang pemenang, kita adalah seorang pejuang, kita yang menentukan bagaimana kita menentukan hidup kita nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.